Halo teman-teman semua, kita kembali lagi bersama Sentral Komputindo Mataram. Ya, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ini adalah materi insert equation ya. Jadi kalau kemarin kita bahas simbol, nah sekarang kita akan membahas equation. Atau kalau bisa dibilang gampang itu seperti rumus matematika ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia matematika gitu ya, atau mungkin sebagai teacher, sebagai guru gitu ya, di bidang matematika pasti sering kebingungan nih. Wah, bagaimana caranya kita bisa menginsert atau memasukkan rumus-rumus tersebut ke dalam Office Word gitu ya. Paling misalkan mau diketik sendiri gitu ya, di Google tidak ada misalkan. Mau ngetik sendiri, wah susah gitu ya. Kita bisa memanfaatkan satu fitur namanya insert equation ya. Seperti contoh yang ada di layar saya, itu tadi saya ketik sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba mengetik ulang sehingga kita bisa belajar cara menginput equation-nya ya. Nah, ini saya akan besarkan sedikit ukuran fontnya, jadi agar terlihat gitu ya, karena kalau terlalu kecil kadang-kadang tidak kelihatan ya equation-nya. Jadi bisa teman-teman cari di menu atau di menu insert ya. Kemudian ada di dekat simbol, dia biasa jadi satu, ada equation. Bisa teman-teman klik panahnya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada beberapa preset yang sudah disediakan gitu ya. Tapi kalau misalkan mau ngetik manual, bisa klik insert new equation. Nah, tampil seperti ini dan akan muncul ada menu desain di equation tools ya. Jadi bukan desain yang di sebelah kiri ya, tapi yang di bagian equation. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit untuk tampilan menunya. Di sini ada simbol. Jadi di sini biasanya akan muncul simbol-simbol yang biasa digunakan. Seperti alfa, beta, atau mungkin kurang dari, lebih besar dari. Nah, itu bisa dilihat di sini. Dan di sini juga sudah punya kategori masing-masing ya. Mau ada yang operators. Nah, seperti ini. Jadi ada operator-operator yang bisa digunakan untuk pengetikan matematika dan sebagainya. Itu bisa teman-teman cari sesuai kebutuhannya ya. Kita pakai basic dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini ada bentuk-bentuk dari matematikanya. Jadi misalkan ada fraction, itu ada pembagi gitu ya. Kemudian ada script, itu adalah pangkat. Ada radikal, itu adalah akar. Kemudian ada integral. Nah, seperti ini integral ya. Ada large operation, jadi ada sigma dan sebagainya di sini. Jadi untuk rumus-rumus yang sudah sangat kompleks ya, bisa pakai large operator. Ada bracket, jadi bracket ini untuk kurung, jadi ada banyak macam ya tanda kurung yang ada di rumus matematika. Kemudian ada function, ada sin kostan ya. Aksen, nah ini bisa nambahkan seperti garis di atas atau garis dua sama dengan di atas gitu ya. Ada banyak aksen yang bisa ditambahkan. Nah, kemudian ada di sini limit dan log gitu ya. Ada operator seperti ini dan juga ada matriks. Nah, jadi tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, kita akan coba bikin ulang seperti contoh di atas. Jadi misalkan di depan ada X, berarti bisa kita langsung ketik saja dalam kotak equation ya. Oke, hati-hati dengan huruf besar kecil karena di matematika sangat sensitif. Langsung sama dengan, ya kemudian kita tulis dulu saja bagian atas ya, tidak apa-apa. Jadi ada minus B, kita tulis minus B. Kemudian, nah ini dia, ada tanda plus minus. Kalau di keyboard kan biasanya tidak ada. Bisa kita cari di bagian symbols yang ada di menu desain. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada akar. Nah, jadi akarnya ini bisa kita langsung masukkan lewat sini. Jadi di radikal bisa di input langsung. Nah, kemudian kita bisa klik kotak yang kosong di tengah-tengah itu. Langsung ketik B pangkat 2. Nah, untuk pangkat sekarang ya. Jadi harusnya 2 ini kan jadi pangkat nih. Jadi kita bisa setelah ketik B, kita sorot dulu huruf B-nya. Kemudian berikan script. Nah, nanti bisa kita ketik 2. Kemudian kita bisa tekan panah kanan satu kali, itu supaya teksnya bisa besar. Ini kan masih kecil ya, masih di pangkat. Kita tekan panah ke kanan di keyboard. Nah, kemudian baru ketik minus 4AC. Nah, untuk yang bagian bawah ini ada pembagi, berarti kita bisa sorot dulu. Jadi kalau memang mau sepanjang itu teks yang dibagi, kita bisa sorot. Atau kalau minus B-nya aja juga bisa. Misalkan kita berikan fraction. Nah, hanya minus B-nya saja yang akan
ada fractionnya. Jadi kita sorot semuanya kalau mau semua. Kemudian berikan fraction. Tinggal klik kotak di bawah, ketik 2A. Seperti itu ya. Nah, misalkan ini mau dihapus ya, ininya radikalnya ya, bisa teman-teman sorot. Kemudian kita klik kanan. Nah, remove radikal. Jadi ada penghapusnya. Ya, seperti itu ya. Misalkan sudah diketik terlanjur nih, belum masukkan akar gitu ya. Jadi tinggal kita sorot saja, berikan radikal. Nah, segampang itu ya. Jadi intinya kita bisa masukkan bentuknya dulu, baru kita ketik teksnya gitu ya. Atau kalau misalkan seperti tadi bisa disorot dulu, kemudian kita berikan fraction setelah kita sorot tadi ya. Oke, jadi saya akan lanjutkan. Jadi ini ada contoh kedua. Misalkan kita akan membuat insert lagi, kita berikan equation. Kita akan membuat yang bentuknya matriks. Jadi kalau matriks ini sudah ada kotak-kotak yang berfungsi untuk diisi oleh angka atau teks gitu ya. Misalkan saya akan buat yang horizontal. Saya akan ketik 1, 2, 3. Kemudian, nah bagaimana cara memberikan kurung yang di sini gitu ya. Kalau sudah kita ketik teks, bisa teman-teman sorot, kemudian berikan bracket seperti biasa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita plus misalkan. Matriks sendiri itu ada yang vertikal. Nah, kita ketik yang ini misalkan. Kita ketik di sini 4, 5, 6. Kemudian kita berikan bracket. Kurung seperti tadi. Nah, semisal ini maunya ditambah nih. Barisnya ini kan baru satu, kolomnya ya, sorry. Jadi kolomnya ini masih satu. Mau nambah kolom ke sebelah kanan, itu bisa. Jadi tinggal klik kanan, ada insert. Seperti tabel ya. Jadi kita bisa insert misalkan kolom after. Sebelah kanannya akan muncul ada matriks lagi. Mau dihapus ya tinggal diklik, delete. Misalkan delete row atau delete column. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat gampang dalam menggunakan matriks. Oke, nah untuk contoh selain ini bisa teman-teman lihat di buku panduannya atau bisa cari-cari di Google. Nah, coba belajar teman-teman untuk ketik ulang bentuk rumusnya. Untuk men-challenge diri sendiri ya supaya latihannya bisa bermanfaat. Oke, mungkin hanya itu saja untuk materi insert equation. Next kita akan pindah ke materi berikutnya.